Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini hari Jumat tanggal 29 November 2024. Hari ini ada pengajian di Masjid Syuhada, guru dan karyawan sambil bernostalgia. Oke, di sini aku bertemu dengan teman lama, juga sama-sama dari SD Negeri Tukangan, namanya Pak Widodo, yang sama-sama alumni dari SD Negeri Tukangan. Iya, kita ketemu lagi. Beliau juga guru multitalenta loh. Iya, pembina dibina. Apa? Kita harus dibina mentalnya. Oke. Di pengajian ini saya juga bertemu dengan teman lama, yaitu guru alumni dari SD Negeri Bayangkara yang bernama Bu Ares, yang saat ini sedang mengantri absen atau presensi dan mengambil snack ya, yang mau dibawa ke atas untuk mengikuti pengajian. Pada tanggal 23 September 1950 atau pada tanggal 1 Zulhijjah 1369 bertepatan dengan Hari Raya Idul Adha, Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9 ketika itu menjabat sebagai Menteri Pertahanan Republik Indonesia meletakkan batu pertama di Masjid Syuhada. Nah, inilah suasananya Masjid Syuhada yang masih tetap kokoh seperti dulu ya, tidak pernah berubah. Dan dulu saya juga pernah mengikuti kegiatan LPKMS dan PAMS di Masjid Syuhada ini. Sebelum pengajian dimulai, kita foto-foto dulu ya. Alhamdulillah ini jamaahnya yang berada di dalam ya banyak ya. Dan di samping juga ada bapak-bapak ini. Kalau bapak-bapaknya ini kayaknya hanya sedikit, yang banyak ibu-ibu. Pengajian sudah dimulai dan diawali dengan bacaan tilawah atau kalam ilahi yang dibacakan oleh siswa yang dulu pernah mengikuti lomba MTQ tingkat Kemantren se-Gondokusuman yang bertempat di SD Negeri Bayangkara dan mendapatkan juara 1 dan maju tingkat kota. Ini terlihat ibu-ibu juga banyak sekali ya yang hadir. Yang hadir banyak sekali ya, yang ibu-ibu ya. Ini ibu guru ya. Kemudian yang bapak-bapak terlihat hanya sedikit ya. Mungkin ada yang berada di luar, yang mungkin di luar banyak ya. Setelah pembacaan tilawah atau kalam ilahi, dilanjutkan dengan sambutan yang disampaikan oleh Ibu Pengawas Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta. Yang saya hormati Ustaz kita pada siang hari ini, Ustaz Muhammad Rosyafi SAG. Yang saya hormati Bapak Ibu Kepala Sekolah SUP Utara. Yang saya cintai, saya banggakan Bapak Ibu guru semuanya, jamaah pengajian, guru dan kepala sekolah SUP Utara. Rabbi Islam Nisodari wa Yasir
sudah kembali mengadakan pengajian itu dan kepala sekolah. Karena apa? Saya yakin agenda harian Bapak Ibu semua itu sudah terasa penat di sekolah, ya, capek di sekolah, maka perlu penyejuk hati, ya. Nah, ketika kita berkumpul, insya Allah di sini merupakan kegiatan penguatan karakter guru dan kepala sekolah yang dilaksanakan oleh Bapak Ibu pengurus K3S Jogja Wilayah Utara. Kepala sekolah dan Bapak Ibu guru yang hebat. Ini kita sudah memasuki bulan ke-6 untuk semester 1. Monggo, karena bulan-bulan Desember nanti kita akan melaksanakan, ada yang melaksanakan penilaian akhir semester, ada yang tidak, ya. Oleh karena itu silahkan dikondisikan dan dicek masing-masing capaian dari CP di sekolah masing-masing, apakah sudah mencapai target apa belum. Itu sudah pembelajaran. Jadi boleh sekolah tidak melaksanakan asesmen di akhir semester, tapi ini yang kita lihat sekolah-sekolah rata-rata masih melaksanakan karena ingin tahu capaian selama satu semester itu seperti apa. Jadi sekali lagi diserahkan dari sekolah masing-masing. Kemudian selanjutnya Bapak Ibu, monggo kegiatan penguatan karakter seperti ini mohon betul dukungan dari Bapak Ibu semua. Seperti tadi ya, kadang-kadang kita itu tidak beda dengan anak-anak. Disuruh masuk ruangan saja, Pak Taufik mesti harus didoain dulu baru masuk ruangan ya Pak ya. Saya yakin Bapak Ibu gak usah malu-malu besok kalau pengajian seperti ini lagi langsung mencari apa di dalam karena di dalam pendidikan akhir-akhir ini yang namanya perubahan itu sebuah keniscayaan. Menyambut adanya menteri kita yang baru, kebijakan juga baru. Oleh karena itu mari kita sambut adanya kebijakan yang baru ini, yang saya yakin sudah tidak asing lagi di telinga kita, yaitu tentang pendidikan karakter, kebiasaan, 7 kebiasaan anak Indonesia hebat. Apa Bapak Ibu? Pertama, bangun pagi. Terus setelah bangun pagi, beribadah. Terus berolahraga. Terus makan sehat dan bergizi. Terus gemar belajar, bermasyarakat, tidur cepat, tidur di awal waktu. Nah Bapak Ibu, seolah-olah kalau kita melihat itu hal yang sepele ya Bapak Ibu, tetapi sebenarnya kalau memang kita bisa melihat lebih dalam, itu menjadi kebiasaan yang sangat bagus untuk membangun karakter anak-anak kita. Rencana kebijakan itu akan dilaunching bulan Desember, tapi saya yakin sebelum Desember sekolah sudah melaksanakan dari dulu dan kemarin. Ya, oleh karena itu monggo itu lebih diintensifkan lagi. Misalnya kalau anak-anak itu dari kebiasaan bangun pagi, kemudian beribadah, itu kita sudah biasakan dengan pemantauan buku afeksi yang dari dinas sudah memberikan, tinggal bagaimana pelaksanaannya di sekolah, ya, capaian doa-doa apa saja di anak-anak kita, kemudian surat-surat pendek itu capaiannya apa saja di kelas 1, kelas 2 sampai kelas 6. Saya kira ini sudah ada semua. Nah monggo Bapak Ibu guru dan Bapak Ibu kepala sekolah, Bapak Ibu semua menjadi ujung tombak kesuksesan dari program ini, ya.
Karena apa Bapak Ibu, kita punya murid bermacam-macam. Kalau dipasrahkan ke orang tua ketika di rumah, belum tentu ya orang tua itu sama. Ada yang orang tua itu, tapi jangan kaget kalau program makan gratis ini nanti akan dipangkaskan dari biaya yang lain. Tapi menurut penelitian Bapak Ibu memang makan sehat bergizi ini memang berdampak pada prestasi. Nah, saat ini Bapak Ibu sudah bisa melaksanakan, tapi mungkin dengan biaya mandiri. Bisa programnya berkolaborasi dengan orang tua. Tidak mesti makan enak ya, tapi makan yang bergizi. Kita turut berpartisipasi menjaga anak-anak kita agar terhindar dari penyakit degeneratif ya Bapak Ibu. Karena kalau anak-anak itu istilahnya diucul sukanya makan apa ya, pasti mereka larinya kan suka makan makanan yang fast food. Pembinaan mental ini bisa dilaksanakan dengan rutin, itu pengajian guru kepala sekolah maupun pengajian kepala sekolah. Jadi mohon ini pengurus nanti bisa berefleksi dan evaluasi supaya kegiatan ini bisa lebih efektif lagi berselanjutnya. Itu Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan. Ada kekurangan dari Bapak, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sambutannya, baik Bapak Ibu, sambutannya, baik Bapak Ibu hadir bersama kita, agenda kita, Ustaz Puji Muhammad Musyadi SKG yang akan menyampaikan materi yang bersama SMA ini. Untuk itu kepada beliau kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi ba'atha fil ummiyina rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Faqala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون. الآية. وقال أيضا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. صدق الله العظيم وصدق رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والذاكرين. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya mohon maaf nanti akan dinamis mungkin berdiri ya, karena saya berdiri itu belum tentu kelihatan apalagi duduk gitu ya. Memang dari sononya kayak begini. Alhamdulillah Bapak Ibu, siang hari ini kita bertemu, kita syukuri kita berada pada majelis yang sangat mulia ini, majelis ilmu. Mudah-mudahan Allah jadikan apa yang kita lakukan pada siang hari ini menjadi salah satu amal soleh kita semuanya. Amin. Salawat beriring salam mudah-mudahan senantiasa terlipat curah kepada junjungan kita Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada sahabat, serta kepada para pengikutnya yang senantiasa istiqomah mengikuti sunnah-sunnahnya hingga akhir zaman. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah, saya agak kurang pede apalagi kalau di samping Pak Eko gitu ya. Nah, karena Pak Eko tinggi, Pak Eko tinggi. Saya juga kurang pede karena ada beberapa murid saya mungkin dulunya di sini ya. Saya juga sama profesinya dengan Bapak Ibu semuanya sebagai guru. Ya, walaupun sekarang sudah tidak terlalu seperti ibu yang pagi sampai sore barangkali berada di sekolahan. Bapak Ibu bahagia nggak hari ini? Bahagia.
Imam Al-Ghazali itu mengatakan bahwa bahagia itu adalah pada saat kondisi kita terdekat dengan Allah, pada saat tingkat spiritualitas kita sampai pada puncaknya, itulah saat-saatnya kita mendapatkan kebahagiaan yang luar biasa. Nabi Ibrahim alaihissalam, kenal dengan Nabi Ibrahim? Kenal di mana? Masih ada. Nabi Ibrahim alaihissalam, Bapak Ibu, saat sudah semakin tua, beliau ditanya, wahai Nabi Ibrahim, kapankah sepanjang Anda hidup yang Anda paling rasakan paling bahagia? Nabi Ibrahim mengatakan, saat-saat hidupku yang paling membahagiakan adalah pada saat aku berada dalam kobaran api. Kita jadi bingung ya, kita kadang-kadang sakit aja nggak merasa bahagia. Nabi Ibrahim merasa bahagia pada saat berada dalam kobaran api. Jadi kita tidak pernah membayangkan bahwa sesuatu yang menurut kita tidak membahagiakan bisa jadi bagi seseorang itu membahagiakan. Karena tadi bahagia tidak diukur oleh materi. Ketika orang sakit, spiritualitasnya meningkat, dia akan nikmati sakit itu. Sebagaimana Nabi Ayub alaihissalam. Nabi Ayub sakit berapa tahun, Bapak Ibu? Nabi Ayub sakit berapa tahun? Yang bisa jawab saya kasih dompet ini. Nabi Ayub itu sakit 18 tahun. Sakitnya sakit yang sangat parah. Sakit apa namanya? Kusta. Sakit kusta itu Bapak Ibu, sakit kusta. Saya kebetulan punya teman dulu kuliah di ITB, sakit kusta sampai dengan meninggal dunia. Ketika beliau sakit kusta itu, jari kakinya satu persatu putus. Ya, satu persatu. Ya. Makanya kemana-mana dulu pakai kaos kaki. Tapi setelah 5 jarinya hilang, dia udah nggak bisa jalan. Akhirnya pakai kursi roda sampai dengan meninggal dunia. Ngeri. Tapi Nabi Ayub menikmati saat-saat itu. Padahal pada saat itu orang-orang yang terdekat dengan dirinya, semuanya meninggalkannya. Sampai dengan istrinya. Istrinya meninggalkan dirinya, Bapak Ibu. Istrinya hanya nyuruh 2 sahabat Nabi Ayub, tolong dong dirawat Nabi Ayub, saya bayar dah gitu. Karena memang Nabi Ayub orang kaya kan. Tapi ketika kena sakit itu oleh masyarakat diusir, ya, karena takut menulari banyak orang. Nah, hidup dalam kesendirian, ditemani oleh temannya bilang begini sama Nabi Ayub, hai Ayub, nah, karena teman ya, namanya Nabi itu, Ayub, kamu itu kan seorang Nabi, seorang Rasul, doamu pasti dikabulkan sama Allah. Kenapa kamu kagak berdoa minta disembuhkan sama Allah? Nabi Ayub bilang begini, saya sakit itu karena Allah. Ya terserah Allah, dengan cara apa Allah menakdirkan saya. Kalau sembuh ya pada saatnya Allah akan sembuh. Sampai begitu. Makanya doanya Nabi Ayub, siapa yang hafal Bapak Ibu? Nah, kayak anak SD kan? Siapa yang hafal? Rabbi anni masaniyadurru wa anta arhamur rahimin. Doa Nabi Ayub, ya Tuhanku, sungguh aku telah ditimpa oleh kesusahan, sedang Engkau adalah Zat yang Maha Pengasih. Itu kata Nabi Ayub. Nabi Ayub tidak merintih, ya Allah sembuhkanlah hamba, ya Allah, betapa berat hamba menderita sakit ini, ya Allah sembuhkanlah. Nabi Ayub tidak begitu. Mungkin beda kayak kita ya, sakit gigi aja, ternyata laku lebih baik sakit gigi daripada sakit hati karena laku.